Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Nuri Sumiftah dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian media. Sebelum lanjut kepada materi, saya akan membacakan nama-nama kelompok yaitu Ahmad Riyadi, saya sendiri Nuri Sumiftah, Nuri Alfi Maufiroh, dan Ahmad Sofyan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian media. Menurut buku pengantar ilmu komunikasi, media merupakan alat atau saran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Nah, jadi di sini media itu merupakan sebuah alat ataupun perantara penghubung antara komunikator yang mengirimkan pesan kepada khalayak yang merupakan para masyarakat ataupun orang-orang yang ada dalam suatu lingkungan. Selanjutnya, ada beberapa pakar psikolog memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia, maka media yang paling dominasi dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti mata dan telinga. Di sini mereka menafsirkan bahwa yang paling mendominasi adalah panca indera manusia, yaitu mata dan telinga. Mata untuk melihat informasi yang bisa ditangkap, dan telinga adalah untuk mendengar setiap perkataan dan juga informasi-informasi yang telah didengar. Selanjutnya, secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Indonesia, kata medium mengandung arti antara, menyatakan posisi, atau sedang, yang artinya menyatakan ukuran. Jadi secara umum, pengertian media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan yang dijadikan sebagai wadah, alat, atau sarana. Jadi di sini sama seperti yang tadi, penjelasan tadi, media itu merupakan suatu alat perantara ataupun pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari suatu sumber kepada banyak orang. Seperti itu. Selanjutnya, pengertian media dalam arti sempit berarti komponen, bahan, dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Di sini, media itu diartikan sebagai alat ataupun sebuah komponen dalam suatu sistem. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen sistem dalam sumber belajar di atas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi di sini media itu merupakan sebuah sistem, maksudnya merupakan sebuah alat ataupun komponen yang ada dalam suatu sistem yang dimanfaatkan secara maksimum untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. Jadi di sini media itu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pengirim, maksudnya menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima dengan tujuan agar pemahaman dari penerima pesan menjadi lebih baik. Sujana dan Rifai mengatakan bahwa media
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu mengajar akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menurunkan motivasi belajar. Maksudnya dapat menumbuhkan motivasi belajar. Jadi dengan adanya media, siswa itu akan timbul rasa ingin tahu ataupun lebih tertarik dengan pelajaran yang telah dijelaskan oleh guru. Dan siswa itu akan lebih memperhatikan penjelasan guru yang menjelaskan materi yang ada di depan kelas. Selanjutnya, makna materi pelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa-siswa dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran. Jadi, dengan adanya media pembelajaran di sini, siswa itu akan lebih mengerti materi dan juga penjelasan dari guru yang menjelaskan dan membuat pemahaman mereka itu lebih berkembang. Sehingga memungkinkan siswa untuk menguasai pembelajaran tersebut dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya narasi verbal melalui kata-kata guru. Agar siswa tidak bosan dan guru jangan sampai kehabisan tenaga apabila saat guru mengajar setiap pelajaran. Jadi media di sini akan membuat metode pengajaran lebih bervariasi dan lebih menarik, sehingga kata-kata guru itu lebih tidak hanya verbal melalui kata-kata, dan membuat siswa itu tidak bosan dan jenuh ketika mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan deskripsi guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Di sini dengan media pembelajaran, siswa akan lebih giat lagi dalam belajar karena tidak hanya mendengarkan deskripsi guru, tetapi aktivitasnya itu seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain itu akan lebih berkembang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.